jadi kita bertemu di pertemuan praktikum dengan pembahasan ekstraksi. Di awal kita akan membahas mengenai beberapa alat yang digunakan ketika tahapan ekstraksi. Yang pertama, yang paling sangat penting adalah beberapa macam pipet. Jadi ini adalah beberapa macam pipet yang dimana pipet ini pembagiannya adalah berdasarkan ukuran bidinya. Jadi ada ukuran pipet ini ukuran 10 mikro. Kemudian ada yang 200, ini 100 mikro. Kemudian ada yang 200 mikro. Oke, jadi tahapannya untuk tahapan pipetting awal itu yang kita harus tahu adalah ada tiga proses yang kita gunakan ketika kita pakai untuk menggunakan pipetting ini. Yang pertama, pencetan pertama itu untuk mengambil si sampelnya. Kita akan masukkan ke kita akan langsung masukkan ke contohnya agar lebih paham. Nah, ini namanya adalah tip. Jadi tip ini yang digunakan untuk si pipet. Nah, jadi kalau ini tipnya ada 100, kita gunakan tip yang berwarna kuning. Oke, ini. Kemudian untuk mengambil si cairannya, kita pencet dia 1 kali. Pencet dia 1 kali. Kemudian masukkan ke cairan yang ingin kita ambil. Lepaskan. Kemudian kita sudah dapat cairannya. Nah, untuk melepaskan cairan ini, kita tekan hingga habis ke bagian dalam. Jadi setelah 1 tadi, pencet lagi sekali lagi hingga tekan bagian dalam agar semua cairannya itu keluar keseluruhannya. Kemudian lepaskan. Nah, kemudian untuk membuang tipsnya ini, kita akan mengecat bagian sini. Oke. Jadi adalah tahapan dari pipetting. Kemudian ini tadi, ini tip juga seperti itu. Ini tip untuk yang 200 ini, 200 mikro, tipnya berwarna kuning. Kemudian untuk tip yang 10 mikro, itu tipnya berwarna putih. Sedangkan untuk tip yang 200 atau yang 1000, itu menggunakan tips yang berwarna biru. Jadi untuk ukuran dan warna tip itu berbeda. Kemudian kita butuhkan juga cawan Petri, di mana cawan Petri ini yang untuk digunakan ketika kita mencacah si spesies target kita, baik itu ikan maupun itu moluska atau gastropod, itu semua kita gunakan si cawan Petri ini. Kecuali kalau kita menggunakan spesies targetnya berupa tumbuhan, itu seperti lamun, kemudian mangrove. Nah, untuk tumbuh-tumbuhan kita biasa menggunakan mortar, yaitu yang mempunyai untuk agarus. Nah, kenapa dia membutuhkan mortar? Karena kita butuh menghancurkan si dinding sel yang terkandung di si tumbuhan itu. Karena kita tahu bahwa sel sendiri untuk sel hewan dan sel tumbuhan itu kan berbeda. Kalau sel hewan itu tidak mempunyai dinding sel, kalau sel tumbuhan itu punya dinding sel, sehingga untuk tahapan kita mengamplifikasi DNA-nya pun berbeda. Jadi kalau untuk mengamplifikasi DNA si tumbuh-tumbuhan, kita butuh untuk menggerus hingga terhancurnya lah si dinding sel sehingga kita dapat mengamplifikasi si DNA-nya. Kemudian kita butuh spiritus. Nah, spiritus ini adalah untuk kita mensterilkan. Jadi untuk kita mensterilkan bahan alat-alat yang kita gunakan untuk menggerus atau untuk mencacah si spesies target kita. Jadi kita punya pinset, kemudian pisau dan gunting. Jadi ketika kita mencacah, kemudian kita akan mensterilkannya, kemudian kita mencacah lagi, kemudian mensterilkan. Dan itu akan terus berulang hingga proses pencacahan selesai. Oke, jadi kalau untuk tahapan selanjutnya, setelah kita sudah melakukan proses pencacahan, kita sudah melakukan proses pipetting, kita masuk ke proses yang namanya heating. Jadi di proses heating lah nanti si sampel yang sudah dicacah itu akan terpanaskan atau dipanaskan sehingga
jaringannya itu akan hancur dan si DNA-nya ini nanti akan keluar karena diikat oleh ion Mg+ yang terkandung di resin atau di chilex-nya. Dan kemudian dari si chilex sendiri yang punya dua layer sehingga layer teratas itu mengandung DNA. Karena apa? Si DNA ini kan dia ringan sehingga dia nanti akan naik ke bagian atas. Nah, bagian atas itulah yang akan kita gunakan masuk ke proses PCR. Oke, baik, hari ini kita akan praktikum mengenai ekstraksi DNA, di mana untuk ekstraksi sendiri kita punya dua metode. Yang pertama itu metode chilex namanya atau resin, di mana hari ini kita akan menggunakan metode chilex. Nah, metode chilex ini cara kerjanya adalah di dalam larutan chilex ini atau dalam larutan ekstraksi ini sudah mengandung chilex 10%, yang dimana chilex ini mengandung ion-ion Mg2+, di mana nanti dimaksudkan ion Mg2+ ini yang akan mengikat DNA yang spesies target yang akan kita gunakan untuk praktikum hari ini. Kemudian untuk metode lainnya itu ada metode kit ekstraksi, di mana kit ekstraksi itu sendiri kita punya beberapa reagen yang kemudian nanti akan ada beberapa step yang lumayan panjang, sehingga memang dari durasinya itu akan berbeda jauh antara kita memakai kit ekstraksi dengan chilex itu sendiri. Nah, kita hari ini akan menggunakan chilex ini. Jadi, untuk pertama kali kita tetap step pertama pasti kita harus membersihkan yang namanya area kerja kita. Ingat bahwa yang namanya bekerja untuk DNA atau molekul semua itu harus steril. Kemudian dibersihkan menggunakan alkohol 70%. Kemudian kita sudah punya spiritus di sini. Kemudian kita sudah punya gas kimia yang berisi dengan alkohol, di mana ada pincet, kemudian ada gunting dan juga ada pisau. Kemudian kita punya cawan Petri. Nah, ini adalah bahan-bahan untuk mencacah si ikan atau spesies target yang kita punya. Kita mulai saja. Nah, yang diambil, kalau di ikan yang diambil bagian tubuh yang diambil dari beberapa spesies target itu tergantung dengan banyaknya DNA yang tergandung di dalam organ tubuh tersebut. Nah, biasanya kalau untuk ikan itu kita akan pasti mengambil bagian siripnya, di mana bagian sirip ini sangat aktif bergerak dan pastinya mengandung DNA yang banyak. Kemudian dicacah, diambil sedikit saja. Tidak perlu banyak, karena di bagian terkecilnya pun pasti akan mengandung banyak molekul-molekul DNA. Jika merasa sudah hancur atau sudah tidak menjadi bagian yang besar, sudah menjadi bagian yang kecil, kemudian kita pindahkan ke cilek tadi, tube yang berisi cilek. Jangan lupa di tube berisi cilek ini kita memberikan kode. Jadi kalau kita punya satu sampel atau dua sampel, kita jangan lupa menuliskan kode. Gen bio 01 artinya ini adalah sampel yang berasal dari gen bio. Kemudian ini adalah sampel pertama, sehingga gen bio 01. Nah, untuk di cilek sendiri dia punya dua bagian, yang dimana bagian bawah ini adalah larutan cilexnya, sehingga kita akan memasukkan jaringan tersebut ke bagian yang paling bawah atau di bagian resinnya, seperti ini, di bagian paling bawah. Kemudian kita sudah punya satu sampel. Nah, kemudian dari sampel ini kita akan
memanaskan untuk apa? Untuk dia terpecah menjadi bagian-bagian terkecil sehingga didapatkanlah si DNA tersebut. Oke, kemudian dihidupkan. Kita set waktunya. Suhunya itu 95 derajat. Jadi tergantung spesies targetnya. Kalau spesies targetnya jadi semua kembali ke jurnal acuan kita. Jadi kalau dia jurnal acuan itu pasti ada nanti dari suhu heatingnya atau suhu ekstraksinya atau suhu apa itu pasti nanti tercantum di jurnalnya, sehingga kita akan kembali ke acuan jurnal. Jadi untuk spesies ini kita akan menggunakan suhu 95 derajat selama 1,5 jam. Nah, setelah 1,5 jam nanti kita akan lihat dia, kalau dia belum terurai atau masih dalam bentukan awal, itu kita akan panaskan lagi hingga dia nanti tidak ada lagi yang namanya jaringan, sehingga DNA-nya itu sudah akan menuju ke bagian atasnya, bagian atas dari chelax ini, urutan chelax. Oke, sudah. Nah, kita tunggu selama 1,5 jam.